wabarakatuh. Balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ekonomi. Gimana nih kabar kalian? Miss harap sehat semua ya. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas pertama yaitu masalah ekonomi, yang kedua macam-macam kebutuhan, yang ketiga cara mengatasi masalah ekonomi, dan yang terakhir itu ekonomi syariah. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, yuk simak video ini. Tapi sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masalah ekonomi yang utama atau inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kalian tahu nggak sih apa arti dari kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah keadaan atau kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Coba deh kalian lihat gambar di bawah. Di situ ada anak-anak bermain di jalan raya. Biasanya itu terjadi di kota-kota besar ya. Nah, kenapa anak-anak bermain bola di jalan raya? Padahal harusnya main bola kan di lapangan ya. Nah, itu terjadi karena adanya kelangkaan lahan untuk bermain bagi anak-anak di kota besar. Jadi kalian udah paham kan apa itu arti kelangkaan? Penjelasan lebih rinci tentang inti masalah ekonomi itu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhannya atau alat pemuasnya itu terbatas. Coba kalian perhatiin bagannya. Nah, di situ ada bagan kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, alat pemenuhan kebutuhannya itu terbatas. Dari kedua kejadian tersebut akan menimbulkan kelangkaan. Itu adalah inti masalah ekonomi. Sih kelangkaan bisa terjadi? Nah, kita akan membahas penyebab kelangkaan kenapa bisa terjadi. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan manusia yang terus meningkat. Seperti yang kalian tahu, manusia bertambah setiap hari. Nah, otomatis kebutuhan manusia juga bertambah kan? Nah, dari pertambahan tersebut akan menimbulkan kelangkaan. Nah, yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Seperti yang kalian tahu, manusia seringkali mengeksploitasi pengambilan minyak bumi, kayu, pembakaran hutan, pembukaan lahan. Nah, kalau manusia melakukan kerusakan seperti itu, maka akibatnya akan terjadi kelangkaan dari minyak bumi tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kurangnya tenaga ahli. Karena kurangnya tenaga ahli, jadi barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhannya itu menjadi sedikit atau kurang maksimal dalam melakukan produksinya, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Seperti yang pertama, jadi kebutuhannya tumbuh lebih cepat dibandingkan barang yang diproduksinya, sehingga kelangkaan terjadi. Tadi kita membahas tentang kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan. Kalian tahu nggak sih apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Nah, kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia dan jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jadi kalian tahu kan perbedaannya apa? Kebutuhan dan keinginan. Lebih penting mana kebutuhan dan keinginan? Otomatis kita akan mengutamakan kebutuhan dulu baru memenuhi keinginan karena kebutuhan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Nah, tadi kan kita udah bahas perbedaan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama, macam-macam kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Nah, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib kalian penuhi. Contohnya seperti di gambar, ada sembako, ada alat-alat mandi, ada pakaian. Nah, itu merupakan kebutuhan primer yang harus kalian penuhi. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kalian penuhi ketika kalian sudah memenuhi kebutuhan primer. Seperti di contoh ada gambar handphone. Handphone itu kalian butuhkan karena sekarang kalian belajar online. Pasti kalian membutuhkan banget kan handphone untuk belajar. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang kalian penuhi setelah kalian sudah memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, contohnya itu biasanya barang-barang mewah seperti emas, terus mobil, dan lain-lain.
Lalu macam-macam kebutuhan ada berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ada kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya adalah obat bagi orang yang sakit. Nah, yang kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya kalian menabung. Nah, tabungan tersebut digunakan untuk nanti kalian kuliah. Nah, macam-macam kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau badan untuk menjaga penampilan diri. Contohnya yaitu olahraga atau kalian makan supaya sehat. Itu adalah kebutuhan jasmani. Lalu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia. Nah, itu biasanya contohnya adalah hiburan. Kalian pergi liburan, kalian nonton konser, dengerin musik, itu merupakan contoh dari kebutuhan rohani. Macam kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan publik. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perorangan. Nah, contohnya adalah kacamata. Kacamata adalah kebutuhan perorangan karena nggak mungkin kan kacamata kalian dipakai bareng-bareng. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan publik. Kebutuhan publik adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah jalan raya, sekolah, atau rumah sakit. Balik lagi nih ke inti masalah ekonomi, yaitu cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Menentukan pilihan yang tepat yaitu dengan cara memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadikan dasar dari pilihan. Soal biaya peluang. Nah, Alika adalah seorang lulusan SMA. Ia ditawari kerja di 3 tempat. Di tempat yang pertama, dia ditawarkan gaji sebesar 1.800.000 per bulan. Di tempat yang kedua, dia ditawari gaji sebesar 2 juta per bulan. Di tempat yang ketiga, dia ditawari gaji sebesar 2.300.000 per bulan. Tetapi Alika tidak mengambil kesempatan tersebut. Ia memilih untuk kuliah di luar kota. Berapa biaya peluangnya? Nah, biaya peluang yang dikorbankan Alika adalah sebesar 2.300.000. Hal ini karena ketika Alika memilih untuk bekerja, pastinya Alika akan memilih pekerjaan dengan gaji yang paling besar. Menentukan pilihan yaitu bisa juga dengan cara skala prioritas. Skala prioritas adalah kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Skala prioritas dibagi menjadi 3. Ada prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2 terdiri dari kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3 terdiri kebutuhan tersier. Kita akan membahas tentang materi ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat-syariat atau nilai-nilai ketuhanan yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, ekonomi syariah biasanya digunakan oleh orang-orang Islam. Tujuan ekonomi syariah yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dalam moral islami. Yang kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Yang ketiga, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Kesimpulan dari video ini yaitu inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Lalu kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Dan cara mengatasi kelangkaan tersebut bisa menggunakan biaya peluang atau skala prioritas. Lalu kita juga membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah intinya yaitu pemenuhan kebutuhan tapi sesuai dengan syariat-syariat Islami yang ada di Al-Quran. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Miss harap kalian bisa paham ya tentang materi ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.